YouTube saya Merina Pitupulu yang memuat berbagai video pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini membahas materi menceritakan kembali isi cerita fantasi. Agar kita dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fantasi meliputi beberapa hal. Pertama, membaca keseluruhan isi cerita fantasi. Agar kita dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita harus memahami isi ceritanya terlebih dahulu. Pemahaman isi cerita akan kita dapatkan apabila kita telah membaca seluruh isi cerita. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dan penokohan atau karakter dalam cerita fantasi. Langkah ini kita disuruh menemukan lalu mencatat nama tokoh-tokoh dan karakter atau sifat tokohnya. Kita ambil saja contoh dari cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha yang terdapat pada buku paket halaman 54 sampai 55. Ada tokoh yang bernama Ardi dengan sifat pemaaf dan tokoh Erza dengan sifat pemarah. Sedangkan langkah yang ketiga, mencatat latar atau setting dalam cerita fantasi. Latar atau setting ini meliputi tempat terjadinya suatu peristiwa, suasana yang terbentuk karena sesuatu hal, dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya masih kita ambil dalam cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha. Nah, di dalam cerita tersebut, latar tempatnya berada di laboratorium, sedangkan suasananya menegangkan. Dan latar waktunya 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian langkah yang keempat, mencatat alur cerita atau peristiwa-peristiwa penting di dalam cerita tersebut. Nah, di dalam cerita Ruang Dimensi Alpha, peristiwa-peristiwa pentingnya sebagai berikut. 1. Manusia purba mengikuti Ezra memasuki dimensi Alpha. Kedua, Ezra berusaha memulangkan manusia purba ke zamannya melewati pagar asteroid. Yang ketiga, manusia purba dan Ezra berhasil kembali ke zamannya masing-masing. Nah, itu dia peristiwa pentingnya ya. Sedangkan langkah yang kelima, menentukan ide pokok cerita. Nah, masih di contoh yang sama, Ruang Dimensi Alpha, ide pokoknya dapat kita lihat bahwa dalam cerita Ruang Dimensi Alpha menceritakan kisah tentang 3 anak yang terjebak di ruang dimensi Alpha dan membawa sosok manusia purba. Selanjutnya langkah yang keenam, yaitu mengembangkan ide pokok cerita tadi dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, dalam pengembangannya ini kita pastinya nanti akan mulai memanfaatkan nama tokoh, sifat tokoh, alur tadi, kemudian ide pokok cerita tadi, sehingga kita kembangkan dan menggunakan bahasa sendiri sehingga terdapatlah atau jadilah sebuah cerita fantasi dengan bahasamu sendiri. Sedangkan langkah yang ketujuh ini sudah
mau memulai ke arah menceritakan. Jadi, di langkah ketujuh ini kita mulai menyesuaikan mimik dan gestur atau gerak tubuh kita terhadap cerita sehingga sesuai dengan peran tokoh masing-masing. Dan langkah yang ke-8, kita harus menyesuaikan intonasi, artikulasi, dan lafal. Intonasi itu tinggi rendahnya suara, artikulasi itu kejelasan suara kita, sedangkan lafal adalah bagaimana cara pengucapan kita terhadap kata-kata tersebut. Yang ke-9 adalah kita mulai menceritakan isi cerita secara runtut, secara beraturan. Jadi, pada saat kita membaca cerita yang aslinya, kita juga harus mengingat kejadian mana yang terlebih dahulu diceritakan, kemudian cerita mana kembali yang harus diceritakan. Itu bisa kita perhatikan dari langkah-langkah sebelumnya. Sedangkan langkah yang terakhir adalah kita harus menyampaikan amanat dalam cerita fantasi tersebut. Artinya, sewaktu kita menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita menyampaikan apa pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, masih dalam contoh ruang dimensi alfa, amanatnya adalah tidak lari dari masalah. Nah, inilah 10 langkah-langkah yang harus kita perhatikan agar kita dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi dengan baik. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya dengan topik menceritakan kembali isi cerita fantasi. Kalaupun ada yang mau ditanyakan atau sharing sesuatu, boleh dimuat di dalam komentar YouTube saya. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran kita yang lain.